Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat jamaah Masjid Taubah dan para pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah. Kita sudah masuk pada pembahasan Kitabul Hajj wal Umrah yang pada babu zajri an qaudi al-muslimi bi khizamatin yaj'aluha fi anfih. Bab dicelanya menuntun seorang muslim dengan tali. Maksudnya dia dituntun dengan cara diikat dan ujungnya diletakkan di hidungnya. Di sini larangannya yaitu memperlakukannya bagaikan memperlakukan hewan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra wa huwa bil Ka'bah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat berada di pelataran Ka'bah, marra wa huwa bil Ka'bati bi insanin rabata yadahu ila insanin yasiru au bi khaytin au bi syai'in ghair dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pelataran Ka'bah dan melihat seorang mengikat tangannya dengan orang lain sambil berjalan. Rabata yadahu ila insanin, dia ikat tangannya ke manusia lain. Jadi keterikatan itu dengan tali, menuntunnya tapi dengan mengikatnya dengan tali, atau bi khaitin, atau dengan benang atau sesuatu yang lain. Faqata'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lantas Rasulullah memutuskan tali ini dengan tangannya. Lantas Rasulullah memutuskan tali ini, tali penuntun tadi itu. Summa qala, dan beliau mengatakan, quthu biyadihi, kamu tuntun dia dengan pegang tangannya. Karena kalau menuntun pakai tali itu seperti perlakuan manusia terhadap hewan. Seperti kita menuntun kambing, menuntun sapi, itu tidak kita pegang, tapi kita pegang talinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat yang seperti ini, ya, melihat yang seperti ini di pelataran Ka'bah. Lantas beliau putuskan tali tersebut karena beliau melihat ini kok menyerupai hewan. Baik. Kata beliau,
kalau kamu menuntun, tuntunlah tapi dengan pegang tangannya, bukan dengan diikat. Ikhwah, mungkin antum yang pernah pergi ke sana, ada tali, orang Arab itu ada punya tali. Talinya itu diikatkan ke tangan dia, satu lagi ke anak kecil. Ke anak kecil. Jadi anaknya kemana-mana ya nggak bisa. Kenapa? Karena terikat dengan tali. Ya alasannya tentunya ikhwah supaya anaknya tidak hilang. Ya tali itu mungkin sekitar 1 meter begitu. Jadi kalau dia pun 1 meter atau 2 meter, jadi kalaupun dia sholat, anak ini kemana-mana nggak akan bisa jauh dari orang tersebut. Antum lihat, pernah lihat? Ada kan? Nggak pernah lihat? Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Ya, yang pernah saya lihat itu di Saudi Arabia, tapi untuk anak-anak. Mereka pergi ke mall juga seperti itu, ya. Anak-anaknya lasak ataupun sangat aktif, dikhawatirkan kalau untuk memegang terus kan ini kita apa namanya? Terkadang terlepas, terkadang kita lalai untuk memegang terus. Apalagi anak-anak dipegang terus ini dia nggak suka. Anak-anak yang aktif. Demikian ikhwah. Akhirnya ide mereka dibuat tali. Yang satu di tangan bapaknya, yang satu lagi di tangan anaknya. Itu dia. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat hadis ini, sepertinya kan tidak dibolehkan. Ya, kalau kita lihat hadis ini sepertinya tidak dibolehkan. Namun kalau kita samakan persis dengan anak-anak itu, ya, kalau anak-anak ini memang dia karena aktif, bisa saja antisipasi supaya tidak hilang. Jadi bukan untuk dituntun, ya, bukan untuk menuntun si anak, tapi supaya si anak tetap terikat dengan ke orang tuanya agar tidak hilang atau agar tidak tiba-tiba lari kemana gitu. Kalau ini kan menuntun, ya, menuntun, apakah dengan tangan ataukah dengan apa namanya? Ya ini orang-orang dewasa kalau seperti ini. Demikian, ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita katakan sama berarti tidak boleh yang dengan diperlakukan untuk anak-anak. Kalau kita katakan tidak sama, ya maksudnya kalau anak-anak ini tujuannya beda dengan yang orang tua. Orang tua itu pasti tujuannya dituntun. Anak-anak tujuannya bukan untuk dituntun, tapi supaya tidak hilang. Allahu a'lam bishawab. Ya intinya kalaupun mau apa namanya? Mau dituntun dengan tangan itu akan lebih baik, ya. Semoga bisa kita bisa keluar dari permasalahan ini. Allahu a'lam bishawab. Min babil fikih, min fikil bab. Tahrimu qaudil insani bi khizamatin yaj'aluha fi anfi aw fi yadihi. Haram hukumnya menuntun manusia dengan tali, bi khizamah, dengan apa ya? Sabuk, ya, sabuk. Dengan sabuk yang diikatkan di hidungnya atau di tangannya. Nah, kalau di hidungnya tuh gimana ya? Berarti dikerangkeng gitu mungkin. Dikerangkeng kepalanya kemudian diikat itu. Demikian. Allahu a'lam, enggak terbayang saya kalau hidung. Ya kan nggak mungkin harus dicucuk dulu hidungnya di sini baru pakai tali gitu kan. Itu ya jauh kali lah kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin maksudnya ada apa namanya, ada sabuk yang penutup ini kepala kemudian diikat. Allahu a'lam bishawab. Kalau dengan tali itu lebih tergambar oleh kita. Tapi kalau yang ujung talinya diikat di hidungnya, ini yang saya nggak tergambar tuh gimana? Ya, yang nggak tergambar. Kalau seandainya lembu tergambar, tapi kalau manusia nggak tergambar kita gimana? Allahu a'lam. Mungkin antum bisa menggambarkan kira-kira yang mana ini? Ujung yang satu di tangannya, yang ujung satu di hidung kawannya. Gimana kira-kira itu bentuknya? Antum bisa membayangkan? Udahlah kalau enggak usah dipaksa kali. Demikian ikhwan.
Li'anna al-qawdu bil azimati innama yuf'alu bil bahaim. Karena menuntun sesuatu dengan tali, dengan sabuk, ini perlakuan untuk hewan ternak. Wa huwa muthlatun, ini kan berarti menyerupai hewan. Faqad rafa'a Allahu aqdaral muslimina an yatashabbahu bidzawatil arba'. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat harakat martabat kaum muslimin sehingga tidak boleh diserupai dengan hewan berkaki 4. Demikian ikhwah. Wa yadullu ala tahrimi qiyamu Rasulillah SAW biqat'ihi. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Apa tandanya? Tandanya Rasulullah langsung memotong tali tersebut. Walau lam yakun munkaran lama ghayyarahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Lama ghayyarahu Rasulullah SAW. Seandainya itu bukanlah satu perbuatan yang mungkar, pasti Rasulullah akan membiarkannya saja. Ini karena sesuatu yang mungkar, maka yang mungkar, maka Rasulullah segera memutuskannya. Demikian ikhwah. Atau bisa juga kita simpulkan seperti ini, tali itu adalah milik seseorang. Ya. Tali ada hak ataupun ada pemiliknya. Merusak hak orang lain, hak milik orang lain, hukumnya haram. Ya. Misalnya ikhwah, saya punya selembar kertas tulis, ya, saya taruh di depan saya ini. Datang seorang diambil di remuknya, apa hukumnya? Makruh, haram, atau wajib? Apa kira-kira? Kenapa? Karena ini hak kita, ini punya saya. Anda nggak boleh ganggu punya saya walaupun hanya secari kertas. Ya, walaupun hanya secari kertas. Kalau Anda merasa terganggu, Anda bisa beritahu. Tapi langsung Anda ambil, Anda remuk, Anda buang, kenapa permasalahannya? Demikian ikhwah. Dan itu tentunya apalah arti secari kertas? Mungkin juga kertas sele-sele misalnya kan? Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu, ya, merusak milik orang lain itu hukumnya haram. Di antaranya tali tadi itu. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memutuskannya. Berarti kalau seandainya memutuskan tali itu hukumnya sunnah, maka sunnah tidak bisa mengalahkan yang haram. Ngerti maksudnya? Merusak hak milik orang lain apa hukumnya? Haram. Kalau kita katakan bahwasanya memutuskan tali itu karena dia menyerupai perlakuan manusia seperti hewan, kalau memutuskan tali itu hukumnya sunnah, sunnah ini tidak bisa mengalahkan yang haram. Bisa kira-kira difahami? Ya. Sunnah itu kan dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Haram dikerjakan berdosa, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Demikian. Sunnah ini lawannya itu hanya bisa makruh. Wajib lawannya hanya bisa yang haram. Makanya kalian sunnah tidak bisa mengalahkan yang haram. Ya, tidak bisa dia gara-gara sesuatu yang hukumnya sunnah, lantas dia harus melakukan satu hal yang haram. Saya berikan contoh. Umar bin Khattab pernah memotong kain seorang sahabat dikarenakan melewati mata kaki. Dikarenakan melewati batas mata kaki. Jumhur ulama kan mengatakan bahwasanya isbal itu haram apabila sombong. Itu jumhur itu ikhwah, ya. Memang mayoritas pendapat ulama begitu. Man jarra sawba khuyala dakhalan nar. Barang siapa yang menyuruhkan
kainnya hingga melewati batas mata kaki, khuyala karena sombong, maka tempatnya dalam neraka. Taib. Berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa kan gitu ya? Kalau nggak sombong berarti tidak apa-apa. Berarti maksimal kalau tidak sombong hukumnya makruh, kan begitu? Bisa dipahami makruh dari mana datangnya? Kan kalau seandainya dia sombong hukumnya apa? Haram. Kalau dia nggak sombong, nggak apa-apa. Di sini apa artinya? Lebih baik tidak melakukan apa lebih baik melakukan? Lebih baik tidak melakukan. Semua mengatakan ikhwah bahwasanya panjang kain itu disunnahkan, ya, disyariatkan di atas mata kaki. Disyariatkan di atas mata kaki. Tapi kalau dia tidak sombong menurut jumhur, berarti hukumnya di bawah mata kaki itu makruh. Taib. Merusak, menggunting baju orang, apa hukumnya? Haram. Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang yang kainnya berada di bawah mata kaki, langsung digunting. Ya. Langsung digunting. Taib, tanpa ditanya apakah kamu melakukannya sombong ataukah tidak. Kalau kita katakan oke, dia nggak sombong, kemudian berarti kan boleh di bawah mata kaki. Ketika sudah boleh di bawah mata kaki, boleh kita potong? Haram, ikhwah. Ya, haram hukumnya, karena makruh tidak bisa mengalahkan yang haram. Itu menunjukkan mengapa Umar memotong. Ya, memotong kain itu punya orang hukumnya haram. Mengapa beliau lakukan? Itu menunjukkan bahwasanya menjulurkan kain di bawah mata kaki itu hukumnya juga haram. Karena dia melakukan kemungkaran itulah makanya dipotong oleh Umar bin Khattab tanpa bertanya apakah dia sombong ataukah tidak sombong. Itu ikhwah. Ya. Itu salah satu daripada contoh bahwasanya yang makruh tidak bisa mengalahkan yang haram. Baik, kita kembali. Tali adalah hak milik seseorang. Gak boleh kita putus, kita potong begitu saja tanpa seizin dia. Kemudian hukum memotongnya dia harus hukumnya wajib ataupun hukumnya wajib supaya bisa mengalahkan memotong hak milik orang lain. Kalau kita katakan bahwasanya memotong itu hukumnya disunnahkan, sunnah tidak bisa mengalahkan yang haram. Ya, semoga faham. Kira-kira bisa dipahami ya? Paham? Saya pun sampai bingung gimana cara jelaskannya. Hukum mengalahkannya ini. Ya udahlah, habis itu aja. Makanya ikhwah, itu menunjukkan bahwasanya memperlakukan manusia dengan mengikat dia, menuntun dia dengan ikatan tali, itu menunjukkan hukumnya haram. Karena itu haram, perbuatan mungkar, makanya Rasulullah potong saja talinya itu tanpa ada izin-izin. Demikian. Nomor 2, jawazul kalamil ladzi fihi khairun atnat tawaf. Bolehnya berbicara yang baik ketika tawaf. Ya. Ketika kita tawaf, sebenarnya tidak ada bacaan khusus. Ketika kita tawaf, tidak ada bacaan khusus. Artinya seorang bisa berdoa, seorang bisa berzikir, bisa baca Quran, kecuali antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad. Itu bacaannya sudah tertentu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang ada lafaznya.
Adapun tambahan wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Ghaffar apa? Ya Azizul Ghaffar, gitu kan? Itu kan pakai ar-ar semua. Itu semua tidak ada dasarnya. Yang ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, titik. Tidak ada tambahan-tambahan lagi. Itulah bacaan khusus antara rukun Yaman ke Hajar Aswad. Adapun dari Hajar Aswad ke rukun Yaman itu terserah mau apa saja yang dibaca, doa, zikir, baca Quran, terserah apa saja, silakan. Baik, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Terus ngobrol boleh nggak? Pada dasarnya ngobrol boleh, karena tawaf itu ibadah yang keliling-keliling. Ya, dia memutari Ka'bah itu aja, itu ibadahnya, itu intinya. Adapun bacaan itu tambahan. Baik, kalau dia lagi tawaf, dia ngobrol dengan temannya di samping. Kalau obrolan baik nggak apa-apa. Contohnya obrolan baik, sudah berapa keliling kita ini? Masih 8, masih 5. Oke, berarti kan artinya ada. Ini cocoknya kita baca apa ya? Yang ini. Gitu. Artinya ada dialog yang di situ ada ilmunya, ya. Atau ketika di sini kita Rasulullah apa dulu yang dibaca ya, gitu. Jadi kita bertanya dialog yang baik. Tapi kalau dialognya, coba tengok itu ibu-ibu Turki itu. Ini masih di pelataran Ka'bah, masih nengok-nengok cuci mata aja macam di mall. Demikian, nggak boleh, ikhwah. Ya, itu tidak dibolehkan. Taib. Jadi di sini. Ya, di sini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau potong tali itu, apa kata beliau? Quthu biadih. Ya, quthu biadih. Tuntun dia dengan tanganmu, pegang tangannya, bukan diikat pakai tali kemudian ditarik-tarik begitu seperti kambing. Qala Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, berkata Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, fil khabari dalalatun ala rukhsati fil kalami fi tawafi bil amri wan nahi. Kata Ibnu Khuzaimah, dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya dibolehkannya berbicara ketika kita tawaf, baik melakukan amar ma'ruf maupun nahi mungkar. Ya. Misalnya nih, kita lagi tawaf, kita lagi doa ini, tiba-tiba ada yang teriak, Rabbana atina. Itu kan buyar, ikhwah, buyar. Doa kita yang udah khusyuk, udah mau nangis, gara-gara kawan satu jamaah teriak di samping, bisa buyar. Aduh, ribut sekali, ikhwah. Ada memang yang teriak-teriak, ya, sambil tawaf dia teriak-teriak. Satu berbicara, yang satu jamaahnya mengikuti. Demikian, ikhwah. Ya, seperti dia baca doa-doa apalah, ya, seperti Rabbana hablana min azwajina kita di sampingnya, ikhwan, ya, langsung buyar semua doa kita. Aduh, apa ya ini orang di samping ini, hilang semua. Makanya, ya, ketika kita tawaf itu jangan teriak-teriak, akan mengganggu ibadah orang lain. Berdoalah Anda dalam hati. Tidak usah teriak-teriak, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Tidak usah gitu-gitu kali, macam acting, macam sandiwara. Ya, cukup dalam hati dengan khidmat, ya, dari relung hati yang paling dalam ucapkan, khusyuk, itu akan lebih baik ketimbang teriak-teriak. Ya, ketimbang teriak-teriak. Termasuk juga doa-doa yang nggak penting. Ya Allah, fulus, kan ada itu. Ya kan di Facebook ada gitu kan. Dia doa ya, fulus. Atau itu fulus? Hah? Duit. Ya fulus. Ya Allah, fulus. Itu ikhwah. Boleh nggak ya? Boleh. Hah? Sampai ada orang Arab di sampingnya, ada di Facebook itu. Sampai dia tersenyum. Kenapa doanya? Ya Allah, fulus, ya Allah, fulus. Nah, demikian. Ya, pada dasarnya boleh, karena dia meminta satu yang halal. Tapi kan ada yang jauh lebih
lebih berharga, lebih mulia ketimbang fulus. Ketika dia katakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan aku di dunia, udah tercakup semuanya itu, ya. Itu sudah tercakup semuanya, duitnya, rumahnya, istri, anak-anak, semua tercakup. Kenapa harus fulus? Kan ada juga zikir di Indonesia, ya Allah kasih yang merah-merah yang halus-halus, merah yang halus-halus, kan ada itu zikir itu, merah yang halus-halus. Astagfirullah. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Ketika kita bicara masalah tawaf, boleh kita bicara. Boleh, tapi hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, mendingan diam. Isilah dengan doa, isilah dengan baca Quran, isilah dengan zikir. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita baca, yang dia tidak ada jumlahnya. Terserah mau berapapun. Ya, terserah mau berapapun, seperti subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu kan kalimatan khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat mudah di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ini diulang-ulang, demikian. Atau baca surat Al-Ikhlas, ya, yang Rasulullah katakan man qara surat Al-Ikhlas 10 marat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Ya, sekali keliling itu kalau dia sempat baca 30 kali, berarti kan 3 rumah. Demikian, jangan sampai sudah di dunia nyewa, di sana masuk neraka, kan kasihan kali. Padahal tinggal baca qul huwallahu ahad aja nya. Ya. Sampai di Ka'bah bukan yang minta surga, fulus. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itulah dia. Ya. Selanjutnya babun nafi jawazil ifadati min Muzdalifata duna Arafah. Bab tidak dibolehkannya bertolak dari Muzdalifah tanpa singgah di Arafah. Kan seharusnya kalau orang haji pada tanggal 9, ya, mereka kan bertolak dari Mina. Ya, bertolak dari Mina karena tanggal 8-nya kan hari tarwiyah. Ya. Tanggal 9 paginya bertolak dari Mina menuju Arafah. Itulah tanggal 9 ba'da zuhur, ya, begitu masuk waktu zuhur itulah mulai wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Begitu terbenam matahari langsung bertolak ke Muzdalifah. Itu dia. Jadi tidak boleh dari Mina ke Muzdalifah tanpa singgah di Arafah. Makanya Rasulullah katakan al-hajjul Arafah. Haji itu ya Arafah. Saking pentingnya masalah wukuf di Arafah itu. Baik. Jadi ikhwah, barang siapa yang bertolak langsung dari Mina ke Muzdalifah tanpa wukuf di Arafah, maka hajinya tak sah, tidak bisa. Dia harus wukuf tanggal 9 itu. Ini dia. Nafil jawazil ifadati minal Muzdalifata duna Arafah. Bab tidak dibolehkannya bertolak dari Muzdalifah tanpa singgah di Arafah. Jadi ikhwah, dia rutenya tanggal 8 hari tarwiyah di Mina, bermalam di Mina, kemudian setelah terbit matahari tanggal 9 bertolak ke Arafah. Sampailah di padang Arafah, wukuflah di sana, yang dimulai sejak masuknya waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Dan wukuflah di sana, ya, wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian ketika terbenam matahari tanggal 9 itu, berarti kan sudah masuk tanggal 10. Ya kan? Tanggal 9 sore terbenam matahari, kan masuk tanggal 10 berarti. Ya, intinya terbenam matahari barulah bertolak ke Muzdalifah. Itu malam tanggal 10. Malam tanggal 10. Jadi 9 malam, besoknya tanggal 10. Di malam tanggal 10 itulah orang bermalam di Muzdalifah. Biasanya di situ mulai cari-cari batu,
karena besok akan melontar di Mina. Baik. Hingga kapan dia di Muzdalifah? Dia di Muzdalifah hingga sholat subuh. Hingga sholat subuh. Jadi begitu terbenam matahari dari Arafah menuju Muzdalifah, sampai di Muzdalifah dia sholat jamak takhir maghrib dan isya. Setelah itu ya bermalam di sana hingga sholat subuh. Setelah sholat subuh di Muzdalifah, sebelum matahari terbit barulah bertolak ke Mina. Itu dia. Di Mina itulah nanti ada melontar jumroh, melontar jamarot, kemudian menyembelih, ada tahallul, atau ada yang juga yang itu langsung ada yang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan seterusnya. Itu jalurnya, ya. Tapi orang-orang terdahulu tidak ada wukuf di Arafah. Jadi dari Mina langsung ke Muzdalifah. Itu dia. Ini yang dimaksud nanti. Kita lihat. An Urwa qala kana nasu yatufuna fil jahiliyati uratan. Bahwasanya orang-orang pada masa jahiliyah dahulu tawafnya itu telanjang tanpa pakai baju. Illa humus, kecuali humus. Al-humsu Quraisyun wa ma waladat. Humsu itu adalah orang Quraisy dan yang lahir dari keturunan orang Quraisy. Ikhwah, humus ini katakan humus dari kata al-hammas, yaitu yang paling semangat, at-tahammus, orang yang paling semangat dalam melaksanakan ibadah. Dikatakan humus, jadi orang-orang yang suku-suku yang dikatakan al-humus, yaitu suku Quraisy, suku Kinanah, satu lagi suku Jadilah. Ada 3 suku yang dikatakan suku al-humsu: Quraisy, Kinanah, dan Jadilah. Hadilah ya, bukan Jadilah. Dan Jadilah bahasa Indonesia ya, Jadilah. Itulah dia, Jadilah. Quraisy, Kinanah, dan Jadilah. Kenapa mereka dikatakan suku yang al-humsu? Karena litahammusihim wa tashaddudihim fi dinihim. Karena semangatnya dan ketatnya melaksanakan agamanya. Makanya orang Quraisy dikatakan termasuk humus, suku humus. Suku yang apa tadi? Semangat, yang ketat dalam melaksanakan agama. Itu dia. Ada tiga suku. Berkata Urwah, orang-orang tawaf di Ka'bah itu telanjang kecuali suku-suku humus. Suku-suku humus, dia adalah orang Quraisy dan yang lahir dari Quraisy. Wa kanat humsu yahtasibuna 'alan nas. Dan humsu ini adalah orang yang lebih yahtabisun, ya lebih mulia lah dibandingkan yang lainnya. Dalam masalah agama mereka lebih mulia, mereka lebih semangat, mereka lebih ketat dalam melaksanakan agamanya dibandingkan yang lain. Yu'tir rajula thiyaban yatufu fiha, di mana suku-suku humus ini mereka memberikan pakaian laki-laki, memberikan pakaian kepada laki-laki lain agar dipakai ketika tawaf. Padahal asalnya mereka ketika tawaf apa? Tak pakai baju, tak pakai busana. Tapi untuk suku humus dia punya keistimewaan dibandingkan yang lain. Makanya orang-orang boleh tawaf orang-orang boleh tawaf pakai busana dengan syarat mereka diberi baju oleh suku humus tadi itu. Wa tu'til mar'ata thiyab tatufu fiha. Demikian juga wanita humus jika memberikan baju kepada wanita yang tawaf, maka dia boleh menggunakan bajunya. Faman lam yu'tihil humsu tawafa bil bait uryanan. Adapun yang tidak diberi pakaian oleh suku humus, maka mereka harus tawaf telanjang. Itu ikhwah. Jadi diberi hak istimewa bagi orang-orang Arab yang lainnya. Itu istimewanya suku humus ini. Kalau yang diberi pakaian oleh suku humus dipakai. Jadi dia nggak boleh ketika tawaf itu nggak boleh memakai pakaian sendiri, nggak boleh.
harus yang diberikan suku humus. Kalau nggak diberikan, berarti harus tawaf telanjang. Kemudian, wa kana yafidhu jama'atun nas min Arafah. Waktu itu orang-orang bertolaknya dari Arafah, maksudnya orang-orang bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Wa yafidu humus min jam'in. Adapun humus bertolaknya dari mana? Dari Muzdalifah. Mereka tidak singgah di Arafah. Jadi seperti ada keistimewaan. Padahal pelaksanaan ibadah haji yang dituntut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap ada wukufnya di Arafah. Tapi orang Quraisy ini dan Kinana dan lain-lainnya yang suku Humus, mereka merasa mereka punya keistimewaan, tidak perlu wukuf di Arafah, mereka langsung ke Muzdalifah. Dari Mina langsung wukuf dari Mina langsung ke Muzdalifah. Demikian ikhwah. Muzdalifah itu sekitar 12 km dari Arafah. Baik. Kemudian ini bisa digambarkan ya kondisi waktu itu gimana hajinya. Qala, dia berkata, maksudnya Urwah, akhbarani abi, ayahku telah mengabarkan kepadaku, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini nazalat fil humsi, turun untuk suku-suku Humus tadi itu. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana orang-orang yang bertolak. Orang-orang bertolak dari mana? Orang-orang bertolak dari mana? Dari Arafah. Orang-orang bertolak dari Arafah. Tapi suku-suku Humus ini enggak mau bertolak dari Arafah. Dia bertolak dari Muzdalifah. Maka turun ayat, "Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia bertolak. Jadi kalian tidak ada istimewanya dibandingkan yang lain. Ikutlah bersama manusia yang lain, yaitu bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun gara-gara masalah ini. Ya, ayat ini turun gara-gara masalah ini. Wa qala wa kan yufiduna min jam'in fadafa'u ila Arafah. Tadinya mereka bertolak dari min jam'in. Jam'in itu ikhwah, itu nama lain dari Muzdalifah. Jadi Muzdalifah itu namanya Muzdalifah al-Jam'u. Kenapa dikatakan al-Jam'u? Karena di situ orang kumpul di Muzdalifah pada malam hari. Itu dia, maka dikatakan al-Jam'u. Ya, jadi al-Jam'u dan Muzdalifah itu sama, itu nama lain. Dahulu orang-orang mereka bertolak dari Muzdalifah fadafa'u ila Arafah. Namun kemudian mereka diperintahkan untuk bertolak dari Arafah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min fiqhil bab, yang terakhir fikih bab. Al-amru bil wuqufi bi Arafah. Perintah untuk wukuf di Arafah. Bahkan ikhwah, wukuf di Arafah itu rukun. Seperti yang kita katakan tadi, Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Anda berhaji tanpa wukuf di Arafah, haji Anda tidak sah, total, batil. Ya, tidak dibolehkan. Demikian ikhwah, ya. Dan wukuf di Arafah tidak bisa diwakilkan. Ya. Makanya kalau kita lihat pelaksanaan haji pas di TV Mekah atau Saudi 1, itu ambulan-ambulan itu datang masuk ke arah sana. Di dalamnya ya orang-orang yang sakit-sakit itu. Karena memang tidak bisa diwakilkan. Yang penting mereka di siang hari itu hadir di sana. Makanya banyak ambulan-ambulan yang bawa orang sakit, ya. Tapi kalau yang lain-lain masih bisa ikhwah diwakilkan. Untuk Arafah nggak bisa. Dia harus hadir di padang Arafah. Demikian. Dan tidak harus naik Jabal Rahmah. Karena kan banyak yang kepingin wukuf di Jabal Rahmah naik ke atas. Nanti dapat tugu putih itu kan ditulis Budi dan Wati. Demikian. Berarti kalau sudah namanya Budi dan Wati siapa itu? Orang Indonesia. Tulis-tulis nama.
Demikian. Ada yang nggak dibolehkan tulis nama, fotokopi KTP, selip-selipkannya di batu-batu. Nah, itu dia. Itulah orang Indonesia. Jadi banyak di situ. Kalau mau mengumpulkan KTP fotokopi banyak di situ. Baik. Al-amru bil wukufil Arafah. Perintah untuk wukuf di Arafah. Li'annal ifadata takunu indal ijtima'in nas indahu wa wuqufuhum alaihi. Karena bertolak itu ya ketika orang berkumpul dan setelah wukuf di Arafah. Nomor 2, an-nahyu 'anil ifadati minal Muzdalifah aw Mina dunal wukuf bil Arafah. Larangan bertolak dari Muzdalifah atau Mina tanpa ada wukuf di Arafah. Ka'adati Quraisyin fil jahiliyah, sebagaimana kebiasaan orang Quraisy di orang jahiliyah. Orang Quraisy jahiliyah. Ingat, ini hanya keistimewaan yang dibuat oleh orang-orang suku Humus tadi itu. Setelah Arab-Arab yang lain tetap di Arafah mereka. Tapi untuk suku Quraisy mungkin mereka merasa lebih istimewa dibandingkan yang lainnya. Mereka merasa tidak perlu wukuf di Arafah, langsung saja ke Muzdalifah. Dan ini dilarang dalam Islam. Nomor 3, an-nahyu 'ani tamyizi ta'ifah minal hajiji duna jama'atun nasi fil syai' min ahkamin wal manasik. Fil ahkami wal manasik. Larangan adanya keistimewaan, pembedaan dalam pelaksanaan haji khusus untuk jamaah-jamaah tertentu berbeda dengan yang lain. Nggak boleh. Artinya hukum pelaksanaan, tata tertib, urutan haji, pelaksanaan manasik haji itu berlaku untuk semua suku dan bangsa tanpa ada keistimewaan satupun. Semua berlaku untuk semua rukun-rukun haji itu urutan-urutannya berlaku untuk semua suku dan bangsa tanpa ada keistimewaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Quraisy terdahulu. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib, cukup ya. Sudah mau 9:30. Taib, intinya bab yang tadi yaitu dilarangnya menuntun manusia dengan cara diikat. Kalau mau tuntun, peganglah tangannya. Yang kedua, wajibnya bagi yang haji untuk wukuf di Arafah. Tidak boleh dia langsung bertolak ke Muzdalifah tanpa ada sebelumnya wukuf di Arafah. Dan satu lagi, tidak ada keistimewaan bagi suku bangsa apapun dalam pelaksanaan tata cara pelaksanaan kaifiat daripada haji. Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku pelaksanaan ibadah haji dan umroh kalian. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan bagi ikhwan yang ingin bertanya, falyatafaddal. Bagi para pemirsa yang ada di rumah, jika Anda ingin bertanya, Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor yang ada yang tercantum di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimkannya di 0813 600 600 61. Sekali lagi 0813 600 600 61. Ada yang mau nanya langsung? Ikhwah, jamaah sekalian? Tak ada? Ustadz, saya mau bertanya. Saya sedang menabung, cukup untuk beli mobil karena kebutuhan. Di sisi lain, saya sangat ingin sekali pergi umroh bersama istri. Manakah yang harus saya dahulukan? Ikhwah, kebutuhan itu kan ada yang primer, sekunder, tersier. Saya sebenarnya butuh juga sih helikopter sebenarnya. Butuh saya helikopter. Kalau masalah butuh, sesuatu yang memudahkan kita untuk bekerja, kita butuh. Ya, kita butuh. Seperti misalnya perlu mesin Shinso, butuh. Kenapa? Nanti kalau saya kepingin gergaji, tinggal tarik mesinnya kan, mesin Shinso. Yang namanya yang ada di muka bumi ini kita semua butuh. Hanya kebutuhannya primer, sekunder, apa tersier.
Kalau kebutuhan mobil itu memang satu hal yang primer, Anda tidak bisa menjalani kehidupan ini kecuali dengan mobil, maka dahulukan mobil. Dan satu hal, untuk menggunakan mobil kan juga tidak harus beli, ya kan? Tidak harus beli. Jadi Anda bisa sewa. Karena ada cara lain, maka Anda dahulukan umroh. Karena umroh itu hukumnya sama seperti haji dalam pendapat yang sahih, yang rajih, yaitu sama-sama wajib bagi siapa yang mampu. Demikian. Dan ini bukan pesan travel, bukan. Bukan pesan travel. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu dia. Ya. Sama seperti apakah tempat tinggal kita itu kebutuhan primer? Nah, tempat tinggal kebutuhan primer enggak? Primer, kita mau di mana? Tapi apakah kebutuhan primer tempat tinggal ini kita harus punya? Kan tidak. Ya, sewa kita sudah bisa. Jadi ketika kita, yang penting kita sebagai kepala rumah tangga menyediakan untuk keluarga kita rumah, tidak harus beli. Kalau kita bisa menyewakannya sudah, berarti kita sudah melaksanakan kewajibannya. Sisa duitnya untuk umroh. Sekali lagi, ini bukan pesan sponsor. Demikian ikhwah. Itu dia. Nah, macam yang tadi seperti mobil, udah kebutuhan. Ya kalau seandainya itu kebutuhan primer dan itu masih bisa untuk untuk disewakan, menyewa, insya Allah lebih bagus. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang berumroh itu, maka itu bagaikan akan terjauhkan dari kemiskinan. Rasulullah mengumpamakan besi yang mengeluarkan kotoran-kotorannya begitu. Intinya umroh itu akan menjauhkan orang dari kemiskinan. Itu dia. Ya walaupun memang uangnya berkurang, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menukarnya dengan yang lebih baik. Demikian, Allah akan beri kemudahan-kemudahan. Allahu a'lam bissawab. Sebagian jamaah haji Indonesia bermalam di Muzdalifah tidak sampai waktu subuh, melainkan hanya lewat tengah malam saja, sekitar pukul 1 atau 2 sudah berangkat ke Mina dan subuh di Mina. Bagaimana hukumnya? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Apakah sudah sah dia sampai tengah malam sudah berangkat? Padahal sunnahnya itu berangkatnya itu setelah sholat subuh. Demikian. Apabila memang dikarenakan uzur, misalnya mereka sangat khawatir, mereka orang-orang yang lemah, kalau ba'da subuh itu berangkat bareng-bareng itu kan mungkin kredit, ya, desak-desakan. Waduh, ini gimana? Kita banyak bersama kita orang-orang lemah ini, khawatir mereka nanti tergencet, mungkin jatuh, kepijak segala macam, ya. Untuk menghindari itu semua, maka untuk menyelamati mereka itu semua, itu maka dibolehkan, ya, dibolehkan untuk menghindari kredit yang luar biasa karena mereka orang lemah. Tapi kalau seandainya tidak ada kebutuhan, Allahu a'lam, nggak boleh, ya, tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Ada seorang memberi uang ke anak kita, kita ketahui bahwasanya yang diberi itu hasil kerjaan yang dia yang haram. Apakah kita boleh menerima uang tersebut? Ikhwah, hasil kerja yang haram itu ada dua. Kerja yang haram dari hasil kezoliman. Kerja yang haram tidak hasil kezoliman. Kerja yang haram hasil kezoliman, merampok misalnya, ya, merampok, mencuri, apalagi malak orang, ya, memalak orang, ngompas. Nah, ngompas ada hasilnya, maka ini nggak boleh. Ada apa di belakang? Ya, maka tidak dibolehkan karena hasil dari kezaliman. Yang kedua, harta haram yang tidak dari kezaliman. Apa misalnya? Riba, ya, riba. Hasil judi zalim nggak? Dari kezaliman nggak? Hasil judi.
Misalnya main bola, main futsal, sekali gol goceng misalnya. Zolim nggak itu? Zolim? Ada yang pernah mainnya gitu? Atau memang nggak segitu, lebih tinggi lagi sekali gol? Atau nggak segitu tarifnya? Demikian. Allahu a'lam bishawab, judi nggak termasuk kezaliman. Ya. Kalau untuk riba ikhwah, Allahu a'lam bishawab, ya kita tahu dia mungkin pegawai bank gitu kan, terima aja apa-apa. Ya. Tapi kalau dia perampok, begal misalnya, atau spesialis maling ayam misalnya kan, maka jangan diterima. Allahu a'lam. Ada yang mau nanya? Silakan. Wah. Ya. Bawa orang pakai borgol. Nggak tali itu ya? Iya. Ikhwah, sebenarnya itu tadi itu ada orang yang menuntun dia jalan, ya. Maka yang seperti ini nggak dibolehkan kalau pakai tali. Tapi kalau dia mengikatnya seperti anak tadi itu, seperti yang kita katakan, kita nggak bisa samakan dengan yang tadi, dengan yang larangan hadis. Karena itu semata diikat supaya tidak lari. Ya seperti borgol tadi itu. Makanya kalau borgolnya ada 3 meter, rantinya kan supaya dia pergi bisa jalan-jalan gitu kan. Tapi tetap di kita. Ada borgol gitu, ada 5 rantinya 3 meter. Oh. Iya, tapi 3 meter gitu rantinya. 3 meter, jadi satu di sana, satu di sini gitu. Tapi kan nggak sampai 3 meter ini kan. Paling hanya 20 cm atau 2. Ya nggak apa-apa untuk masalah supaya nggak lari. Ya, supaya nggak lari. Kalau cuma kita pegang aja, kita pegang saja lari dia. Kan bisa lari. Nggak apa-apa, borgol aja, borgol. Yang macam-macam borgol aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu tempat yang tidak digunakan untuk berzikir dan kepada Allah dan baca selawat Nabi, kecuali mereka akan ditimpa penyesalan dari kiamat. Saya ingin bertanya tentang hadis ini, di tempat seperti apakah yang dimaksud Ustadz? Apakah berkumpul biasa? Allahu a'lam, nggak ngerti ini. Tidaklah satu kaum duduk satu tempat yang digunakan untuk tidak zikir. Allahu a'lam. Bis. Lagi yang mau nanya langsung silakan. Nggak ada? Pulang kita? Ya udahlah, pulanglah kita. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jami'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.